Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua manusia itu menyambut dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan tatkala datangnya bulan Ramadan. Mungkin sebagian mereka ada yang begitu gembiranya luar biasa, senang, bahkan kecintaannya tidak bisa diukur dengan apapun apabila berkumpul bertemu dengan bulan Ramadan. Karena ibaratnya bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi pendamping hidupnya, yang menentukan apa yang nanti cikal bakal bisa menyelamatkan dirinya nanti pada hari kiamat, tatkala dia bisa menjalankan semua perintah Allah dan juga melestarikan, menghidupkan, meneruskan sunnah-sunnah Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping menjaga kewajiban-kewajiban Allah, ibadah-ibadah yang wajib, juga antusias dan semangat untuk menegakkan, menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah, yang diwariskan, yang diajarkan oleh nabinya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita kembali kepada dalil-dalil petunjuk, baik di dalam ayat Allah Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, Nabi sendiri juga menjelaskan di dalam hadis Imam Tirmizi bagaimana keutamaan orang yang menegakkan sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan, terutama dikerjakan dengan berjamaah. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qawma ma'al imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamal lailatin." Barang siapa yang dia menegakkan sholat malam bersama imam. Jadi konteks hadis ini membicarakan bagi siapapun orang yang melaksanakan sholat malam bersama imam. Artinya qiyamul lail atau sholat tahajud, atau kalau istilahnya para ulama ketika di bulan Ramadan sholat tarawih, ini dikerjakan dengan berjamaah bersama imam, baik masjid ataupun di mushola, sampai selesai sholat bersama imam. Artinya dia tidak berpaling, dia tidak meninggalkan sampai cukup sholat berjamaah bersama imam itu selesai dengan witirnya. Maka orang yang seperti ini diganjar, diberi pahala, yaitu seperti orang yang menjalankan sholat selama semalam penuh, semalam suntuk. Nah, ini keutamaan bagi orang yang menjaga sholat tarawih berjamaah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, banyak keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah ibadah di bulan Ramadan yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang-orang yang mau semangat, mau antusias mengerjakan semua ibadah-ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kepada umatnya. Maka kalau kita mau mengikuti di antara keutamaan-keutamaan ibadah yang diajarkan oleh Nabi di bulan Ramadan, terutama bagi mereka yang gemar bersedekah. Jadi orang yang bersedekah di bulan Ramadan pun ini tidak kalah, ya, pahalanya dengan mereka yang bersedekah di bulan-bulan yang lain. Bahkan di bulan Ramadan sendiri, orang yang memberikan makan orang yang sedang berpuasa, ini pahalanya luar biasa besar.
bahkan berlipat-lipat ya, dan tidak ada batasannya. Dijelaskan dalam hadis Imam Tirmizi sama perawinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman falomithlu ajri min ghairi ayanqusu min ajri as-sha'im syai'a." Barang siapa yang dia memberikan makan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, terutama di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala itu tidak akan pernah dikurangi sedikit pun oleh Allah Ta'ala. Karena di situ ada kata-kata syai'un. Syai'un itu merupakan sesuatu, ya, apapun yang terkait dengan keutamaan ibadah sedekah di bulan Ramadan, baik itu makan, minum, bahkan memberikan fasilitas seperti takjil, hanya makanan ringan, maka itu sama dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana makanan-makanan yang lain, ya, baik itu nasi maupun yang lain. Nah, itu pahalanya besar sekali. Bahkan dihitung setiap kepala, setiap orang yang diberi makan, minum, snack atau jajan, kalau istilahnya sekarang takjil, itu pahalanya luar biasa. Sama seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau yang dihitung itu berdasarkan jumlah orang yang diberi makan, maka itu nilai yang lebih. Bahkan Allah sendiri memberikan pahala. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Dan itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu berapa nilai pahala bagi orang yang memberikan takjil, memberikan makan, minum bagi orang yang sedang berpuasa. Dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari, kullu amali ibni Adam al-hasanah wal ashru bi amsalihha illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa syahwatahu wa syarabahu wa ta'amuhu min ajli. Jadi dalam hadis Imam Bukhari ini dikatakan bahkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu, satu kebaikan itu bisa dinilai 10 kebaikan, bahkan berlipat 700 kebaikan. Kecuali, kata Nabi, puasa. Kecuali puasa. Nah, perhatikan, amal kebaikan selain puasa itu bisa 10 sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan yang dilakukan dalam ibadah kepada Allah itu bisa 10 sampai 700 kebaikan nilainya. Tapi berbeda dengan ibadah puasa, kata Nabi, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi puasa itu semata-mata orang yang mengerjakan atau hamba yang mengerjakan ibadah puasa itu semata-mata karena Allah. Pasti karena Allah. Kenapa? Karena nggak mungkin orang yang berpuasa itu, terutama di bulan Ramadan puasa yang wajib, itu nggak mungkin karena cari kepentingan dunia. Apa yang dicari? Percuma. Karena banyak orang yang berpuasa. Mau dipamerkan apa yang dipamerkan? Karena semuanya rata-rata orang Islam berpuasa. Itu. Beda kalau puasa sunnah di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, mungkin masih ada sisipan-sisipan dalam hatinya, niat-niat yang mungkin kadang-kadang menyimpang, ada kepentingan-kepentingan yang lain, atau karena memang ada tujuan yang lain selain Allah.
Tapi kalau di bulan Ramadan semua kebanyakan orang Islam ini berpuasa. Pasti ya insya Allah itu karena diriku, kata Nabi. Itu karena diriku. Ada karena Allah. Karena mencari ridha Allah, karena mencari pamrihnya Allah, perhatian Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajazibih, dan aku langsung yang akan memberikan pahala tanpa batas. Kenapa? Kenapa Allah langsung memberikan nilai? Karena puasa itu dia betul-betul menampakkan kepada Allah, menunjukkan kepada Allah bagaimana dia betul-betul menjaga semua apa yang dia lakukan. Kebiasaan dia mengumbar syahwat, ketika puasa dia tahan syahwatnya. Ketika dia biasa makan di siang harinya, dia tahan untuk tidak makan. Begitu juga dengan minum dan yang lainnya. Nah, itu prestasi yang dibanggakan untuk Allah bagi setiap hamba yang betul-betul puasanya benar, sesuai dengan syariat petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah keutamaan orang yang berpuasa. Dan juga Nabi kemudian memberikan keutamaan yang lain di satu sisi, pahala yang tanpa batas, yang hanya Allah yang akan menilainya. Maka Nabi sendiri juga mengatakan, lis-shaim farhatan, orang yang berpuasa ini mendapatkan dua kebaikan. Farhatun inda fitri, farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa ini mendapatkan dua kebahagiaan, dua kenikmatan, dua kesenangan, yang dimana kenikmatan ini tidak akan pernah dirasakan kecuali mereka yang hanya berpuasa. Mereka yang hanya berpuasa. Yang tidak puasa tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan tersebut. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, kenikmatan, kebahagiaan. Yang dimana orang yang berpuasa itu dia akan merasakan nikmatnya, bahagianya luar biasa ketika dia sedang berbuka. Kenapa? Karena dari sinilah Allah turunkan kenikmatan di dalam jiwanya, ketenangan, kebahagiaan dalam jiwa orang yang berpuasa. Terutama ketika dia sedang berbuka, ketika dia menahan makan, minum, dan juga berbagai pembatal-pembatal puasa, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Di waktu maghrib tiba, dia berbuka. Maka ketika dia mencicipi, merasakan atau minum atau makan apa saja, begitu nikmatnya. Dan kenikmatan itu Allah tanamkan dalam jiwa-jiwa orang yang sedang shaimun, orang yang sedang berpuasa. Segar, nikmat, Masya Allah, jiwa tenang. Sampai-sampai kemudian Nabi memberikan hadiah bagi orang yang ketika dia berbuka dari puasanya. Apa hadiahnya? Pahala yang terus mengalir. Ya. Maka dijelaskan dalam hadis Imam At-Tirmizi dan juga Abu Daud, Rasulullah SAW mengajarkan doa setelah berbuka, setelah mencicipi makanan, baik itu air putih, baik itu korma atau yang lainnya, yang itu bisa menyegarkan ya badannya, bisa memberikan kenikmatan ketika sedang berbuka. Maka Nabi mengatakan dengan doa yang cikal bakal akan diamalkan oleh seluruh umatnya sampai kita sekarang ini. Apa doanya? Dhahabat domatu wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi setelah orang berbuka puasa. Karena di situ memang menggunakan lafadznya, yaitu kata kerja fi'il madhi yang telah dikerjakan atau pekerjaan yang sudah dilakukan.
Apa kata Nabi? Dabat domatu, telah hilang dahaga, hilang lapar. Wasabatal dabat domatu watallatil uruku, dan kemudian kerongkongan basah dengan air yang diminum atau selainnya masuk ke dalam kerongkongan, yang dimana kerongkongan selama 1 hari penuh menahan haus, menahan atos, ya, dengan perjuangan dia menahan hausnya, menahan laparnya, apalagi di kondisi yang panas yang begitu menyengat atau di terik panas yang begitu kuat. Dia sedang kerja, dia sedang beraktivitas, dia tahan, dia menahan lapar dan haus demi untuk menjalankan perintah Allah, berpuasa. Itu karena mencari ridha Allah. Bahkan di akhir doa ini Allah memberikan pahala terus menerus. Wasabatal ajri insyaallah. Sabat ini pahala yang terus tanpa batas. Masya Allah. Maka Nabi menggunakan kalimat lafaz dengan sabat. Sabat itu teguh, kuat, atau terus menerus, tidak akan putus, mengalir. Nah, itu sabat. Ya. Jadi ketika orang sedang berpuasa itu terus dia akan mendapatkan pahala yang tanpa batas sampai dia berbuka. Mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, itu pahala terus mengalir. Pahala dia dapatkan. Masya Allah. Itu nikmatnya orang yang berpuasa sampai seperti itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu kebahagiaan ketika dia sedang fitrah, sedang fitrah, sedang berbuka. Makanya ketika sedang berbuka, kita disunnahkan, dianjurkan untuk menyegerakan, betul kan? Makanya di situ ada kalimat takjil ya Bapak Ibu. Takjil ini kan wazannya berangkat dari asal katanya adalah yaitu apa? Ajala, ya, ajala yu'ajjilu takjilan, menyegerakan. Diambil dalam hadis Imam Bukhari yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manusia itu berada dalam kebaikan. La yazul nas bi khairin, ya, ma'ajalal fitrah, selama orang yang sedang berpuasa itu segera berbuka. Jadi orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika di waktu datangnya berbuka, datangnya maghrib, azan salat maghrib, maka dia segera berbuka, maka saat itulah dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ketika dia takjil, ajjala yu'ajjilu ta'jilan, menyegerakan berbuka, meskipun dengan air putih, ya, hanya seteguk atau kurma satu, yang penting dibasahi, yang penting ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam kerongkongan. Itu kata Nabi. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu kenikmatan, kebahagiaan ketika orang sedang berpuasa. Mereka yang tidak berpuasa tidak akan pernah merasakan nikmatnya berbuka. Beda, betul, ya. Apalagi kalau di situ bareng-bareng, ya, bersama-sama dengan jamaah, dengan teman, keluarga, sahabat yang lainnya, berkumpul, berbuka bersama-sama. Begitu nikmatnya, luar biasa. Itu kebahagiaan yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hati-hati manusia yang sedang menjalankan perintah Allah, yaitu puasa. Yang kedua, kebahagiaan yang akan didapatkan bagi orang yang sedang berpuasa adalah apa? Yaitu inda liqa'i rabbih, ketika dia sedang bertemu dengan Allah. Artinya apa? Ketika dia mengharapkan agar ibadah puasa yang dia kerjakan itu diterima oleh Allah. Bukan hanya ibadah puasa saja, ibadah-ibadah mulai dia terbit fajar sampai terbenam matahari, sholatnya dia, baca Qur'annya dia, sedekahnya dia, dan semua amalan-amalan yang lain itu bisa bernilai ibadah.
Jadi para jamaah Bapak Ibu, harapan orang yang berpuasa itu apa? Supaya bisa bertemu dengan Allah, Allah dalam keadaan ridho kepadanya. Syukur-syukur kalau Allah menakdirkan dia wafat, meninggal dunia dalam kondisi berpuasa. Kira-kira ketika orang sedang puasa dia meninggal dunia, syahid nggak? Syahid. Meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah meninggal dalam kondisi dia sedang dalam keadaan ibadah. Dan disitulah menuntut untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang meninggal dunia dalam kondisi puasa, maka dia pasti insya Allah akan mendapatkan husnul khotimah. Maka dari situlah Nabi mengatakan kebahagiaan orang yang sedang berpuasa bagaimana dia liqa'i rabbih. Dia mengharapkan agar mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah, agar ibadah yang dilakukan di saat ketika sedang dia berpuasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu para jamaah Ibu ya. Nah, itu nikmat. Nikmat kebahagiaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sedang berpuasa. Kemudian kenikmatan juga yang akan diperoleh bagi orang sedang berpuasa itu apa? Bahkan sampai bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik, ya, minyak yang paling harum di dunia ini. Bahkan mungkin yang paling harum di surganya Allah nanti. Dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari, terusan daripada hadis ini, kata Nabi, la khulufu fihi atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum ketimbang bau minyak wangi di dunia ini. Jadi kalau ada orang yang beli minyak wangi yang harganya jutaan, yang terkenal sekalipun di dunia ini, dan itu sudah diakui oleh dunia, minyak wangi yang paling mahal, yang paling wangi harumnya, itu masih kalah dengan bau mulutnya orang yang sedang berpuasa. Tapi penilaian ini bukan penilaian berdasarkan apa? Secara umum. Artinya kalau dilihat dari bau, ya memang orang puasa itu baunya jelas gak enak. Tapi ketidakenaan bau orang berpuasa itu karena dia menahan lapar, menahan haus, ya. Maka dari situ nilai hakikat sebenarnya di hadapan Allah itu adalah lebih mulia, lebih baik, lebih harum ketimbang orang yang memakai minyak wangi yang paling harum di dunia ini. Nanti orang yang berpuasa itu ketika menghadap Allah, bau mulut mereka yang keluar dari mulut mereka itu lebih harum daripada harumnya surga. Itu penjelasan dari para ulama. Jadi baunya surga aja sudah harum, apalagi baunya mulut orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Gitu ya para jamaah Ibu. Itu keutamaan orang yang berpuasa. Makanya kalau kita mungkin mencium bau orang yang sedang puasa, pasti ya memang secara umum ya itu memang baunya nggak enak. Nah, itu, karena itu memang ya keluar dari lambung, yang keluarkan gas yaitu yang dimana tidak ada untuk mengkonsumsi makanan sehingga mengeluarkan gas. Nah, jadi kalau kita perhatikan para jamaah itu kenikmatan bau mulut orang yang berpuasa saja oleh Allah itu dinilai lebih harum baunya, lebih semerbak daripada minyak yang paling bagus, yang paling mahal, yang paling harum, yang paling wangi di dunia ini. Apalagi juga mungkin nanti di akhirat kelak. Kurang lagi, apa keutamaan orang berpuasa? Gak main-main, khusus bagi mereka yang berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, terutama di bulan Ramadan, dengan benar sesuai dengan yang dicontohkan syariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, memasuki apa? Surga
dari pintu yang sudah Allah sediakan, namanya Ar-Rayyan. Apa? Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini memang diciptakan, dibuat oleh Allah nanti pada hari kiamat, yang dimana pintu ini akan dimasuki oleh mereka semasa hidupnya orang-orang yang punya prestasi ibadah mereka, yaitu dalam puasanya. Jadi puasanya unggul dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ini khusus deh. Saya katakan ini Ar-Rayyan adalah pintu surga yang nanti disediakan oleh Allah, yang hanya dimasuki mereka yang semasa hidupnya gemar, rajin, semangat berpuasa. Di samping menjaga puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, mereka juga gemar untuk puasa sunnah. Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa Muharram, puasa Zulhijjah, puasa Syawal, dan yang lain mungkin. Jadi mereka yang gemar semangat berpuasa puasa sunnah ini, mereka akan memasuki pintu namanya Ar-Rayyan. Dijelaskan dalam hadis sahih, inna fil jannah yuqalu lahu baban, inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Di dalam surga itu ada pintu, yang dimana pintu itu memang dibuat, diciptakan oleh Allah, yang diberi label yaitu Ar-Rayyan. Yang dimana pintu Ar-Rayyan ini hanya dimasuki yadkhulu as-shaimun, mereka orang yang shaim, orang yang gemar berpuasa. Dan pintu itu tidak akan dimasuki kecuali mereka yang hanya berpuasa. Yang tidak berpuasa, mereka tidak akan bisa memasuki pintu Ar-Rayyan. Artinya mereka yang tidak gemar semangat untuk berpuasa, mereka tidak akan bisa memasuki pintu Ar-Rayyan. Ya. Jadi tertutup. Tapi para jamaah Bapak Ibu, memang meskipun pintu Ar-Rayyan ini Allah ciptakan bagi mereka yang berpuasa, tapi nanti bertingkat-tingkat. Ketika orang memasuki pintu Ar-Rayyan ini, mereka akan memiliki derajat-derajat yang tidak sama. Mereka yang memang gemar berpuasa, ya puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah, itu mungkin mereka kerjakan semua. Itu memberikan derajat yang lebih tinggi daripada mereka yang kadang-kadang hanya puasa sunnahnya hanya Syawal, puasanya mungkin hanya Zulhijjah, puasanya mungkin hanya Muharram, yang mungkin Senin Kemis tidak mampu, yang apalagi Daud, apalagi Ayyamul Bid. Ya, meskipun sama-sama memasuki pintu Ar-Rayyan, tapi nanti yang membedakan adalah levelnya, derajatnya nanti di surga. Sama, orang yang ahli sholat pun nanti ada memasuki pintu surga, yang dimana di situ khusus bagi mereka yang ahli sholat. Yang ketika orang memasuki pintu lewat pintu ahli sholat, yang semasa hidupnya menjaga sholatnya, di samping menjaga sholat 5 waktunya tertib, mereka juga menambah dengan sholat sunnah. Ini berbeda juga derajatnya. Sama-sama masuk pintu sholat, tapi mereka nanti akan mendapatkan derajat yang tidak sama setiap level di surga. Orang yang di samping menjaga sholat 5 waktu berjamaah, tapi mereka juga ditambah sholat rawatibnya. Terutama di bulan Ramadan, mereka betul-betul semangat sholat tarawihnya berjamaah di masjid atau di musola. Ditambah lagi sholat rawatibnya, sholat yang mengiringi sholat wajib 10 atau 12 rakaat itu tertib. Ditambah lagi sholat mungkin apa? Yaitu duhanya. Ditambah lagi sholat sunnah wudhunya. Ditambah lagi sholat tahiyatul masjidnya. Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah mutlak yang lain, mungkin sholat istikharah dan yang lain. Maka orang yang menjaga sholat-sholat sunnah yang seperti ini, maka mereka akan mendapatkan derajat mungkin yang lebih tinggi ketika mereka menjaga sholat sunnah di samping sholat wajibnya tertib. Jadi para jamaah ibu, ini mereka yang masuk surga pintu sholat, dan masih banyak lagi pintu sedekah dan yang lain. Nah, itu. Jadi para jamaah ibu, itu terkait dengan keutamaan fadilah orang yang betul-betul komitmen semangat untuk bagaimana
melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita semua yang hadir di sini diberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama nanti di bulan Ramadan. Jangan sampai tahun ini lebih buruk, lebih jelek daripada tahun kemarin. Kalau bisa tahun ini lebih baik, meningkat daripada tahun kemarin. Gitu ya, dari segala amal ibadah sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu